welcome back to my channel Mukhlas Abrar. Oke, ini adalah konten kedua saya. Nah, sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga bunyi aktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi dari video terbaru saya. Well, in this content ya, ini kontennya agak sedikit berbeda dari konten yang pertama. Jadi kalau konten yang pertama saya bercerita tentang penelitian kualitatif. Di konten kedua kita akan bahas beberapa soal dalam bahasa Inggris. Sebelumnya saya ingin cerita dulu nih. Jadi video ini atau konten ini terinspirasi dari murid saya. Jadi beberapa waktu yang lalu murid saya datang ke saya dengan menanyakan satu soal bahasa Inggris. Dan dia bilang, mengapa jawabannya A, bukan B, bukan C, dan bukan D. Mau tahu tidak soalnya seperti apa dan bagaimana pembahasannya? Saksikan ini semua. Nah, inilah soal yang dibawa oleh anak murid saya kepada saya untuk ditanyakannya pada saat itu. Kenapa jawaban dari soal ini adalah A, bukan D, dan bukan C serta D, gitu ya. Nah, sebelum kita bahas secara mendalam tentang alasannya, ya kita lihat soal ini terlebih dahulu, ya. Jadi kalau dari soalnya atau jenis soalnya ini adalah soal structure dalam paper-based TOEFL. Jadi dalam TOEFL itu kalau grammar itu ada dua, ya, ada structure, ada written expression. Kalau structure itu mencari jawaban yang benar di antara 4 option, sedangkan written expression itu mencari jawaban yang salah. Nah, ini adalah soal structure. Kita mencari jawaban yang benar dari 4 opsi yang tersedia. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut lagi nih soalnya, ini untuk menjawab pertanyaan ini, skill yang harus kita kuasai adalah skill yang berkaitan dengan subjek, adalah skill yang harus kita kuasai untuk menjawab ini, ya, agreement, ya. Jadi subject and verb agreement itu adalah adanya kesesuaian antara subjek sama verb, ya. Jadi ketika subjeknya itu tunggal, ya, maka verbnya juga harus mengindikasikan tunggal. Sebaliknya, apabila subjeknya itu plural atau jamak, maka subjeknya atau verbnya, ya, predikat atau verbnya harus mengindikasikan plural juga, ya. Nah, kalau kita lihat contoh kalimat ini, ya, ada kata pertama yaitu Jamie, ya. Jamie ini nama orang dan dia satu orang, ya. Kalau nama orang itu dari kelas katanya dia adalah noun. When noun is there dan dia terletak di depan kalimat, ya, maka yang noun ini, ya, sebagai ketika Jamie ini kita lihat dari ketujuh subjek, Jamie ini nama orang dan dia laki-laki, jadi subjeknya itu kemungkinan besar adalah he, ya, subjeknya adalah he, ya. Nah, setelah kita tahu tuh bahwa subjeknya itu tunggal, ya, kita lihat lagi kata-kata atau frasa setelahnya, ya, yaitu but not the children. Dari ini, ya, dari but not the children ini kita tahu bahwa ini adalah apositif, koma yang mengapit but not the children. Nah, apa itu apositif? Jadi yang dikatakan dengan apositif adalah kata atau frasa yang, ya, menjelaskan noun, ya, menjelaskan Jamie. Nah, karena ini sebenarnya adalah tambahan, ya, di dalam kalimat, ini menjawab pertanyaan. Jadi tidak usah diambil pusing. Walaupun dari kelas katanya kita bisa lihat, oh, children is noun, tapi bukan, ya. Ini adalah apositif. Itu ada blank space. Nah, setelah blank space ada the word atau the phrase violin, ini noun, ya, noun phrase, ya, atau noun, dan dia objeknya ada, yang kita cari itu predikat atau verb. Nah, dari keempat jawaban ini pasti tahu jawaban yang benar itu adalah A. Tapi kenapa A yang benar? Kenapa tidak B? Kenapa tidak C? Dan kenapa tidak D? Ya.
Jawaban A itu benar karena paling sesuai ya dengan subjek ya. Kenapa? Karena ada S di sini. S. Dalam simple present ya, ketika kata kerja itu ada ditambah S atau WS itu digunakan untuk subjek she, he, it ya. Dan itu sesuai dengan subjek pertanyaan kita di sini yaitu he, Jimmy ya. Jadi adanya kesesuaian kata plays ya dengan Jimmy ya. Jawaban yang paling tepat adalah A. Lalu kenapa bukan B? B kurang tepat karena kata play apabila kita letakkan di sini maka subjek he ya itu tidak bisa ya. Jadi subjek yang tepat untuk play ini ya they ya, they ada you atau they ada we ya. Maka play ini tepat ya. Plays yang tidak tepat ya apabila subjeknya ini. Nah, kemudian playing ya, ini juga verb ya. Kenapa dia tidak tepat ya? Karena konsep dari playing ini adalah ya ketika kita bicara tentang playing, ini kita bicara tentang present continuous atau present progressive. Ini kurang tepat karena kurang to be di depan. Is misalnya atau was misalnya. Apabila ada is atau was, maka C ini betul ya. C ini benar ya untuk jawaban di sini. Tapi sayangnya tidak ada is atau was, maka playing dianggap tidak sesuai dengan subjek ya. Kemudian kenapa bukan D? Karena ada have di depannya ya, have played ya. Kalau dalam grammar itu kita berbicara tentang present perfect ya. Ketika have dipakai itu mengindikasikan subjeknya itu I atau you atau they atau we. Ini bisa benar apabila jadi dari keempat opsi ini jawaban A yang benar karena ada kesesuaian antara subjek dengan verb. Sampai di sini paham ya? Oke, kalau paham kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, di contoh kedua ini bukan dari anak murid saya. Ini saya yang mencari soal dari bank soal atau dari resources yang lain yang masih berkesesuaian dengan tema kita hari ini yaitu subject and verb agreement ya. Nah, seperti kita ketahui tadi, kita harus mencari apakah ada subjeknya ya untuk kalimat ini ya. Nah, untuk pertanyaan ini ya, kalau dilihat di sini ya, dari awal kata ya, kata-kata awal ini adalah in the past ya. In the past ini ya, ini adalah bukan waktu in the past gitu ya. Atau kalau kita belajar sintaks ini adalah prepositional phrase ya, dan dia bukan subjek. Jadi ini bukan dan dia bukan noun maksud saya. Ini bukan subjek di dalam kalimat. Nah, setelah kata-kata in the past itu ada lion. Lion adalah noun dan ini bentuk jamak dari lion ya, bentuk jamak dari lion. Kemudian ada missing word here ya atau blank space. Inilah yang akan kita cari jawabannya di antara opsi A, B, C dan D. Setelah blank space ada kata common kelas kata ini adalah adjective dan ini bukan verb ya. Jadi kita harus mencari verb sepertinya di sini. Kemudian in many parts of the world keterangan ya, kata keterangan atau prepositional phrase ya di dalam kalimat gitu ya. Nah, yang hilang di sini adalah verb dan kita harus mencari verb yang ini tadi subject of the sentence ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan kenapa tidak di depan kalimat, jadi yang namanya subjek itu tidak selalu yang paling depan gitu ya. Nah, jadi kalau ada yang bilang subjek itu selalu di depan sekali, it is not entirely true ya. Jadi kalau lihat soal ini subjeknya malah setelah kata keterangan ya. Nah, dari keempat ya, kalau jawaban A only ya, only ini verb tidak.
Kita harus mencari. Ternyata only ini bukan verb ya. Only ini sebenarnya memiliki beberapa kelas kata. Dia bisa menjadi adverb di dalam kalimat, dia bisa menjadi adjektif, tidak bisa menjadi verb. Maka dia tidak tepat ya. Yang kedua itu once. Once ini bisa tidak dia menjadi verb? Ternyata dia tidak bisa. Jadi once ini juga mempunyai beberapa kelas kata tergantung posisinya. Jadi dia bisa menjadi adverb ya, dia bisa menjadi conjunction di dalam sentence, dan dia juga bisa menjadi noun ya di dalam sentence. Kemudian when ya. When ini apakah verb? When ini juga bukan verb. Walaupun dia memiliki atau dia bisa menjadi beberapa kelas kata, dia mempunyai beberapa kelas kata seperti adverb, dia bisa menjadi adverb, conjunction ya, pronoun dan juga noun. Dan jawaban yang terakhir adalah where. Ini adalah satu-satunya jawaban yang tepat gitu. Karena where ini adalah auxiliary verb di sini. Jadi walaupun ini to be, tetapi to be itu bisa menjadi verb apabila memang tidak ada verb di dalam sentence ya. Contoh lain misalnya dari to be yang menjadi verb ya. Misalnya I am, dalam satu kalimat itu tidak mungkin tidak ada verb ya. Nah, I itu sudah pasti sebagai subjek in the beginning of the sentence and also noun. Nah, am di sini ya, ini kan tidak mungkin menjadi verb. Di sini verb dengan yang namanya auxiliary verb atau helping verb, dan to be bisa menjadi salah satu gitu ya. Bisa menjadi salah satu auxiliary verb atau helping verb. Selain itu ya, walaupun ini verb sesuai atau tidak dengan ini ya harus kita lihat kesesuaian. Jadi kalau ini adalah plural, lions itu plural ya, karena ada s ya. Where ini juga menunjukkan plural dalam konsep past tense ya. Where itu dipakai untuk you, untuk they, dan untuk we ya. Sedangkan kalau untuk I ya she, he, it itu dia memakai was ya. Berarti selain ini satu-satunya kata kerja, ini juga mempunyai kesesuaian antara subjek dengan verb ya. Sampai di sini paham ya. Semoga paham dengan penjelasan saya. Jadi kalau paham bisa kita simpulkan bahwa untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan subjek verb agreement, kita harus membaca dengan cepat, kita mencari mana subjeknya, mana verbnya, dan subjek serta verb itu harus ada kesesuaian. Jika subjeknya itu tunggal, maka verbnya juga harus mengindikasikan tunggal. Sebaliknya jika subjeknya itu plural, maka verbnya juga harus mengindikasikan plural. Saya harap kalian mengerti dengan penjelasan yang saya berikan melalui contoh. Sekarang saya akan memberikan satu soal yang bisa kalian pahami sendiri atau berkelompok berdiskusi, dan nanti saya harapkan kalian menuliskan jawabannya di kolom komentar beserta alasannya. Kenapa jawabannya A, B, C, atau D? Ini soalnya. Ada the city of Montreal, ada blank space ya, on an island in the Saint Lawrence River. Ada has belt ya, ada was belt, ada that belt, ada belt ya. Jadi silakan kalian belajar dan cari jawabannya dan tuliskan jawabannya di komentar beserta alasannya. Dan untuk 2 orang yang beruntung akan mendapatkan voucher kuota dari saya. Nah, demikianlah konten pada hari ini. Semoga kalian dapat belajar tentang bagaimana cara menjawab soal yang berkaitan dengan subjek dan verb agreement, serta menambah wawasan kalian dalam bahasa Inggris. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Demikianlah pembahasan soal bahasa Inggris tadi. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan menambah ilmu dalam menjawab soal bahasa Inggris.
Satu lagi, tadi di akhir saya memberikan soal untuk dijawab dan bisa kalian diskusikan dengan kelompok ataupun kalian menjawabnya secara individu. Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar beserta alasannya mengapa jawabannya A, B, C, ataupun D. Dan jangan lupa sertakan akun Instagram kalian karena 2 orang yang beruntung akan dihubungi melalui Instagram. Satu lagi, jawaban paling lama ditunggu 1 minggu dari video ini diposting. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.